Jangan lupa amalkan tariqat Sammaniyah. Setiap pagi la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77 kali. Udah beberapa orang sampai yang preman-preman mengamalkan ini, wafatnya husnul khatimah. Kemarin sepupu Abah itu orang tuanya Dokter Syihab Qayyumi dan Syihab Khafaji. Beliau kena penyakit kanker, kemudian dibawa ke Jakarta. Kemudian sore hari Kamis, udah masuk Jumat, sebab hampir maghrib malam Jumat, beliau menghembuskan nafas yang terakhir serta membaca dengan tenang dan dengan jelas la ilaha illallah. Habis. Yang kedua, anak angkat Abah yang sudah mengambil ijazah dan menjadi anak angkat resmi dan mengambil tariqat Sammaniyah di Kota Baru. Kota Baru gunungnya Omega, Omega, Omega. Kemudian dia ngumpul sama keluarganya dengan keadaan sehat, segar bugar. Kemudian dia bicara. Bicaranya ini tidak membingungkan. Katanya, kalau saya meninggal dunia hari ini, sampaikan salam saya kepada Abah sekumpul. Ya biasa-biasa aja orang dengar itu. Yang kedua ini yang bingung keluarganya. Dia meneruskan kata-kata dengan Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah mengatakan bahwa saya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya, sembahlah saya. Kemudian dia mengatakan saya ridho. Habis. Ini semuanya berkat tariqat Sammaniyah. Syekh Saman berkata di dalam qasidahnya, beliau seorang wali kada berdusta. Ana fid dunya ahmi muridi liman ata bi sidqin wa fil uqba ana lahu syafi'un. Apa jawabannya? Ahbabuna billah aqawan baqau billah wa aqsamu billah. Allah Syekh Saman waliullah. Aku selama muridku masih di dunia, aku yang menyorot, menjaganya. Kalau udah dia di akhirat, aku akan membawa ke dalam surga. Sekali lagi Abah pesan kepada diri Abah dan istri-istri Abah dan semua kalian supaya jangan kada dibaca setiap habis salat subuh zikir tariqat Sammaniyah, yaitu la ilaha illallah 166 kali. Kemudian Allah 66 kali. Kemudian Hu 77 kali. Apa aja kalau la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, Hu 77 kali. Itu aja. Lamun kawa pagi sore, apabila kada kawa pagi barang. Banyak sudah berbukti matinya itu mati husnul khatimah. Kan nyaman
Kalau udah dikubur kada disiksa, kemudian limbah babuka mata dikubur, langsung ada di surga. Kada tahu padang mahsyar, kada tahu dihisab, kada tahu ditimbangan, kada tahu siratal mustaqim. Nah, kada gampang. Apalagi ambil ijazah musafahah bersalaman, musyabakah berasuk tangan, mu'anaqah bapaluk-palukan, munawalatus subhah tasbih, libasul firqah selendang. Satu di antara yang 5 ini adalah supaya mati beriman, kada dihancur dan kada disiksa dalam kubur, dan dimasukkan ke surga kada berhisab. Satu di antara 5. Kada gampang kan? Luar biasa rahmat Allah. Nang 5 ini hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad saja. Umat nang dulu-dulu kada dibari ke ini. Dan nang dibari izin untuk menyampaikan ijazah ini kada sambarang. Setiap 100 tahun 1 orang. Kalau udah yang 1 ini meninggal, tunggu 100 tahun baru ada gantinya. Abah seumur hidup dari kecil sampai tadi malam tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam? Yaitu mimpi naik kuda. Kemudian ilamnya ada air. Mimpi kawin. Seumur hidup nggak bisa. Karena orang laki kalau mimpi ihtilam itu dia punya alat di lumuk atau diginikan oleh setan sehingga keluar, diganggu oleh setan. Perempuan juga begitu, dipermainkan oleh setan. Setan itu tahu nggak? Bin siapa? Bin iblis. Bin iblis. Iblis itu nggak pernah sakit. Saya udah masuk di rumah sakit Banjarbaru, di rumah sakit Banjarmasin, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Jakarta, rumah sakit Singapura. Tidak ada, saya tanya sama dokter dan tanya sama perawat-perawat, tidak ada iblis opnama. Iblis opnama nggak ada. Jadi nggak pernah sakit dia itu. Tugasnya mengganggu semua sama orang-orang yang mau ibadah. Masya Allah, dia digerakkan oleh Allah untuk bantu ayahnya. Masya Allah. Nah, kalau air kita perlukan sewaktu kita bangun, tapi kalau napas kita perlukan setiap masa. Kalau napasnya tertahan sedikit atau tidak lancar, udah uang pasti keluar. Pakai oksigen. Betul nggak? Berapa satu tempat itu oksigennya? Dan orangnya harus opnama, dipasang di sini. Kalau nggak bisa juga ditekan di sini. Kalau ibu-ibu ditekan di sini, udah. Katesnya gimana ya? Kalau nggak bisa juga dipasang alat di sini. Subhanallah. Kita nggak begitu, nggak ada oksigennya, nggak ada dipasang ditekan-tekan sini, enggak, paling digini-gini kan, nggak ada. Alhamdulillah. Paham? Dengan adanya nafas di hidung kita, bisa disebut hidup. Kalau nggak ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napas kita ada masuk, ada keluar.
Coba anak-anakku perhatikan. Napas yang masuk itu suaranya hu. Yang keluar suaranya Allah. Itu seperti kaset yang dipasang. Jalan terus suara ini tanpa diiringi dan tanpa diikutin. Orang-orang yang saleh dia mendengar suara nafas ini. Kalau kita mendengar suara ini di nafas kita karena udah mengaji, sudah belajar, orang yang mati itu nafasnya masuk nggak keluar lagi, keluar nggak masuk lagi. Jadi kalau kita menjaga akan zikir nafas ini, waktu dia masuk nggak keluar, husnul khatimah. Keluar nggak masuk, husnul khatimah. Kalau kita zikir dengan lidah, Allah, Allah. Kalau lidahnya ini karena setelor, nggak bisa bicara lagi, gimana mau mengingat Allah? Oleh sebab itu ngaji, zikir bukan hanya di lidah, ada zikir yang di nafas, ada zikir yang di mata, ada zikir yang di dalam dada, masing-masing. Itu semua di tangan ulama ilmunya itu. Belajar kita. Tapi yang paling penting hari ini Abah sampaikan zikir nafas. Masuknya itu nggak usah diikut-ikutin. Kalau begitu, bingung nantinya orang. Ini ada kelainan. Udah pengajian hari Sabtu, kok pulangnya cuma kedengan seperti kaset diputar begini. Nggak usah lidah kita membaca lagi apa yang ada di kaset itu, dengerin aja. Oh begini suaranya. Iman di dada rasa melayang adina, kota baru gunungnya megahnya. Itu kan kasetnya, nggak usah diikutin dengan lidah, udah kedengaran aja. Itu misal contoh. Ini penting sekali ini zikir nafas. Tadi malam Abah dapat informasi supaya ini hari dibicarakan masalah ini. Alhamdulillah udah sampai ya. Jadi kamu untung. Nah jadi nggak usah dibaca-baca dengan hati, jangan dibaca dengan lidah, jangan dibaca. Kalau dibaca dengan hati diiringi, waktu masuk nafas diingini waktu keluar diingini Allah. Nah, itu nantinya suka marah-marah. Dan kalau kerjaan orang mengajar, tidak ada gairah lagi mengajar. Orang yang punya istri nggak ada gairah lagi sama istrinya, sama suami nggak ada gairah lagi, pegawai negeri nggak ada gairah lagi, karena dia salah mengamalkannya. Sebagaimana piag gerak yang kemarin Abah kisahkan, orang yang tidak tahu cara pemakaiannya, piag gerak itu diletakkan di lidah, nggak ditelan, begini aja. Habis. Jadi yang keras itu lidahnya. Sampai bicara umana matuk. Nah ini kan nggak tahu caranya. Jadi ilmu dan cara pemakaiannya di tangan ulama. Oleh sebab itu kita doakan ulama-ulama kita supaya usia beliau lanjut untuk kita datang ke sana belajar mengenal nikmat Allah yang di dalam diri dan di luar diri. Kiranya sudah jam 11, Abah akan ada tamu lagi nanti jam 1, Bapak Hamzah dengan Ibu dan beberapa menteri jam 1. Ini hari alhamdulillah anak Abah ini ada hadir, alhamdulillah.